Oke, sebelum kita mulai terlebih dahulu buat menontonnya jangan lupa seduh kopi, nyalakan rokok, kencengkan resleting, kembali lagi di Teras Dasar. Oke, dengan saya Valid Herudin. Kita kembali lagi nih dengan orang-orang yang kemarin nih. Ada Putra, ada Adven. Tema kali ini kemarin nggak ada Adven. Ada dong. Nggak ada ya? Nah. Kan perkenalan Cuma di belakang layar. Oh, di belakang layar dia, friend nih. Orangnya. Bioskop. Assalamualaikum. Nama saya Adven Prima Chris Windana. Oh, bisa dipanggil Adven atau Apen juga boleh. Oke. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih tentang perbedaan anak zaman now sama zaman old. Ya paham kan maksud zaman now? Versus. Ya sih bilang versus sih. Jadi kayak perbedaan-perbedaannya aja nih. Oke. Pertanyaan untuk perbedaan kan lu tahu sendiri anak zaman now. Zaman now itu kan kayak serba bling-bling dah atau mantep lah jiwa-jiwanya, Serba alay lah ya, iya, kan? Alay-alay masuk lah ke situ semuanya. Putra banget. Kayak lu banget ya. Aduh, gua mau nggak alay. Gak alay, zaman apa nih? Jamet. Jamet yang berkembang biak. Aduh. Nah, menurut tuh gimana nih perbedaannya zaman now nih? Dari gua, Iya. kalau dari gua sendiri sih perbedaannya remaja zaman old sama zaman sekarang tuh ya tentunya yang lebih menonjol di zaman sekarang sih. Kalau di zaman sekarang kalau nggak ada HP berasa pengen mati. Bener nggak? Dari lu berdua nih ngerasa pasti kayak gitu kan? Bangun tidur ngelihatnya apa? HP kan? Mau makan HP. Iya. Ya, jadi kita itu sih yang harus diperbaiki sebenarnya. Gak selalu kita tergantung pada elektronik gitu. Cuman di masa zaman now sekarang ini juga itu penting, tapi harus dibatasi juga. Karena kan seperti yang kita tahu itu kalau kita kebanyakan main handphone misalkan membuat kesehatan kita berkurang, misalkan bergadang, game gitu kan. Nah, bedanya sama orang zaman old. Kalau zaman old tuh misalkan kayak dulu tuh kayak permainan gitu masih game tradisional gitu kan, masih apa, kalau orang mau nongkrong mah di zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau sekarang kan kita harus via WA dulu. Iya, WA Lu di mana bro? Gitu kan. Kalau nggak di WA mah nggak bakal datang ke tongkrongan. Lah orang old dulu mah kan udah tahu di situ nongkrong ya aja main datang aja udah datang. Jadi silaturahminya tuh lebih berasa kalau di zaman old dulu, di zaman sekarang sama zaman sekarang sih. Kalau dari gua nggak tahu dah kalau dari saudara. Kalau dari apa nih? Zaman dulu mainnya apa nih, Pen? Gua mainnya panggal. Oh, panggal. Layangan tuh. Berarti lu di pihak zaman old nih. Oh iya. Muka old. Apa keborosan nih kayak? Tapi jiwa gua now. Coba muka old tapi rezekinya now coba. Yoi. Amin dah. Oke. Ngomong-ngomong nih, kalau zaman old kan terkenal kan ya kenakalannya kan kayak paling kita ini doang nih kayak main gundu, main asal ngambil aja nih. Iya, menurut tuh lebih nakalan mana sih zaman old zaman now? Dari gua dulu apa nih? Berarti dah yang perwakilan zaman old nih. Oh, iya. Dulu dah. Kalau nakalannya gimana nih dulu? Kenakalan mah ya sama aja sih. Maksudnya beda apa sih konteksnya tuh, bukan konteks udah kata masanya tuh beda. Kalau dulu tuh lebih ke pulang maghrib. Kalau sebelum azan maghrib tuh kita kembali kan sambil main bola ya kan dulu mah. Kalau sekarang sih lebih ke ini loh, lebih minta-minta ke orang tua buat beli kuota. Kalau misalkan menurut gue tuh udah definisi nakal dan manja dah ya. Nakalan manja. Jadi nakal manja itu kayak beda-beda tipis lah, Beda-beda. gitu kali ya. Kalau zaman sekarang karena kita kan terpaku sama HP, permainan juga udah dari HP kan sekarang. Ada tuh yang ML, Fire,
Jangan game nggak ada pintu. Jangan bahas itu coy. Iya. Kalau dari gue sendiri sih, kenakalan gue zaman dulu ya, gue main layangan. Ya tahu kan kalau layangan putus pasti dikejar-kejar, padahal demi layangan gope doang ya. Beli Beli layangan juga gope, oh iya beli kita juga bisa dulu, cuman lebih asik ngejar-ngejar Iya. nih. Kaki gue nginjek paku. Macam-macam nih nginjek paku, gue kagak ngeh. Ya namanya zaman dulu kan, itu keseruannya mulai dari kita manjat pohon, main ini kelereng. Nolong kelapa ya kan. Kalau zaman dulu tuh bukan gua menyebutkan yang sekarang, maksudnya anak zaman dulu itu rata-rata yang lahir tahun 90-an ya. Iya, khusus lahir 90-an nih. Lebih kreatif. Kreatif. Iya, dulu bikin panggal dari pohon jambu. Bikin layangan bisa kan, Bang? Iya, gue dulu bikin layangan dari bambu. Iya. Itu bambu juga hasil ini di kebun. Lagi banyak. Sekarang mah nyari bambuannya boro-boro ada, dijual per batang aja lumayan 20.000. Jadi sekarang memihak kemana nih zaman Gua sih nggak. apa lu kangen di zaman dulu gitu, Iya. zaman batu. Zaman batu gue berarti zaman dinosaurus tuh. Masalah gua nggak memihak mana-mana. Ya gua hidupnya di zaman sekarang gitu. Karena gue merasakan juga sih zaman Iya. sekarang. Soalnya ibaratnya nih kita kayak hidup di dua alam lah gitu kan. Anjir gue berarti amfibi tuh kayak katak. Iya kan kita kan merasakan nih, lu dulu di zaman old merasakan yang namanya kayak kata lu berdua permainan tradisional, terus sekarang permainan yang lebih ke digital kan. Iya. Nah, ya itu. Jadi lu kayak ngerasain hidup di dua alam aja. Iya. Kalau kenakalan zaman now itu gimana menurut lo? Kayak misalnya, oh iya nih gue nongkrong, oh, kuy, kelabing, apa lo jualan nasi uduk dapat gang? Lebih kemana ya kan? Oh iya kan zaman sekarang kan gitu lah, umur muda nih, tahun ya antara Kalau- kita sih tahun 90-an, tapi badan boros, tiap hari ngajakin main mabok kayak gitu, kelabing, itu gimana? Kalau- zaman now. Kalau menurut gue sih, kalau dari gue itu balik lagi ke diri sendiri, dari diri seseorang itu sendiri. Bukan kita nggak nyalain ini di zaman old sama zaman sekarang, nggak nyalain dua-duanya dan nggak berpihak di dua-duanya juga. Oh Jadi setiap manusia itu kan di zaman old juga banyak orang bader kan, iya. di zaman sekarang juga banyak orang bader. Jadi ya tergantung di diri seseorang itu sendiri. Kalau dia emang baik di zaman old ya alhamdulillah, di zaman now baik juga alhamdulillah gitu. Jadi sama-sama ya Iya. baik-baik aja gitu. Menurut gue sih gitu. Balik lebih ke diri seseorang itu sendiri. Terus di zaman sekarang itu ada sih sisi positifnya. Itu dari teknologi itu lebih maju aja, lebih maju. Lu nyari apa-apa juga sekarang gampang, tinggal buka HP, bukan bagus kan. Semuanya ada di situ. Belum bah ini bapak nggak ada yang itu ambilin makan besok sakit gua. Janjian sama cewek kan gampang. Iya. Sama satu sih pinter-pinter cari pergaulan gitu ya. Pergaulan ya, jadi intinya Jangan sih sampai sih salah kaprah lah istilahnya kan. Udah tahu itu buruk, masih jangan lanjutin. jangan mempunyai penasaran yang terlalu besar sama hal yang belum pernah lu coba. Tapi yang belum lu pernah coba itu dalam artian tuh masih samar-samar gitu. Iya. Jangan gitu ibaratnya ya maaf kata lah, contohnya narkoba gitu kan ya. Iya. Narkoba. Narkoba Oke, memang awal-awal tuh dari mabok apa gitu, lama-lama jadi gede jadi bandar ya kan. Jadi masih kayak gitu. Cuman kalau menurut gua ya gua kan ngerasain nih gimana kalau zaman-zaman SMP tuh. Enggak tuh orang keren tuh ya begitu ya. Ya kan? Jadi mau kita dibilang lu jangan begitu ya, tetap rasa penasaran kita bakal timbul. Kita bakal ngelakuin hal itu. Cuman nggak usah terlalu terjerumus lah. Bisa diinin, bisa diatur ya, bisa ditater ya. Menurut gua karena kan di masa-masa remaja nih itu ya lagi pintar-pintarnya nyari jati diri dah. Iya.
sama kita yang berumat muslim ya kan, lebih sering-sering beribadah lah. Ya biar lebih baik dan lebih baik lagi ya. Intinya sih untuk perbedaannya sih dalam itu kita tergantung diri sendiri sih mau bagaimana untuk kedepannya. Kalau mau untuk kedepannya lebih baik, kita harus berbuat lebih baik dan tidak terpaku dengan teman begini, tapi ujung-ujungnya mensesarakan diri kita sendiri. Iya. Nyesatin diri sendiri lah gitu. Ngomong-ngomong ini kan anak muda nih. Kalau anak muda ya pasti terkenal dong, namanya curhat di sosial media. Itu gimana? Kayak misalnya, oh iya, kayak gue update nih hari ini. Mudah-mudahan dapat rezeki banyak, gitu di update di WA atau di Facebook tentang percintaan, perbucinan atau tentang doa. Itu kan lebih baik kan? Tuhan itu menurut cara pandang lu gimana? Kalau cara pandang gue sih itu sah-sah aja sih kalau menurut gue. Namanya manusia tuh pasti butuh tempat buat curhat tanpa terkecuali sama Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Nah itu contohnya kayak di zaman sekarang berarti dia pintar memanfaatkan media sosial, tapi dalam artian harus dibatasi gitu. Ibaratnya yang sekiranya itu curhatannya agak melenceng, itu jangan dimasukin ke situ. Ibaratnya kayak tadi yang gue bilang tuh, ya gue capek nih hari ini nih gitu kan, terus gue mau kegiatan apa ya hari ini, itu kan jatuhnya kan kita curhat ngasih saran, ngasih pendapat gitu, ngasih ini apa sih yang harus gue lakuin supaya gue biar semangat lagi gitu kan. Jadi kan itu dalam artian itu positif juga kalau menurut gue sih dari sosial medianya sendiri. Cuman kalau di zaman dulu curhat ya itu menurut gue lebih ke orang tua, tapi lebih bagus sih ibaratnya kita ke orang tua lebih curhatnya gitu. Tapi kalau yang masalah sosial media gitu itu bagus juga, efektif juga menurut gue, soalnya manusia itu butuh curhat, butuh sandaran. Selain sandaran kepada Allah, butuh curhat juga. Kalau nggak diluasin gitu kan, pendem sendiri, sakit sendiri ya kan. Kayak remaja-remaja sekarang kan kayak putus cinta gitu, ujung-ujungnya bunuh diri ya kan. Sayang itu serem kali. Bikin surat ya kan, aku mau mati ya kan. Aduh, lu banget ya. Janganlah. Besok kan nenggak pestisida. Iya. Mantap deh, menurut gue sih kayak gitu. Menurut gue kayak gitu. Gue mau nanya nih, mungkin kan kita kan umurnya kan udah tahun 90-an nih ya. Umur paling berapa lalu? Kalau gue sih umur gue masih 17 lebih berapa? Tapi bohong. Anjir. Kayak 17 sisanya. 17 sisanya apa? Jalan umur gue ya. Alhamdulillah sih udah jalan 22 tahun. Udah berjalan tuh dan kaki tuh. Gitu. Gue mau nanya nih, mungkin kan kita kan udah pada tua nih. Kalau gue sih belum tua sih menurut gue. Nggak tua, cuman kita boros doang ya. Boros aja. Boros. Udah boros duit. Boros juga. Kebetulan nih kalau soal boros ya kan. Otak boros. Kebetulan nih kita kalau soal boros nih ya namanya remaja nih ya, kita kan sering-sering nongkrong di kafe nih. Nongkrong di kafe ya, bareng teman, hura-hura, tapi di rumah orang tua cuma makan nasi pakai garam. Buset. Ya perlu paham kan, namanya anak muda. Nongkrong di kafe. Iya kan. Ya hai. Update ya. Gue lagi di ini nih. Gue lah. Dan masih tapi giliran kita tetanggaan ngeliat, wah gue bocah di rumah kan orang tua makan garam doang. Ini gimana cara pandang lo? Ya itu balik lagi lah, itu kan namanya anak muda itu kan nyari jati diri, entah baik buruknya itu belakangan menurut mereka. Dia uangnya buat gaul maksudnya, apalagi temen-temennya asik gitu. Ya jadi lah, mau dibilangin kayak apa juga tahu. Namanya jati diri ya. Nyari apa sih? Kalau menurut gue mah bukan jati diri. Apa tuh? Kayak jati. Apa?
Gengsi. Oh gengsi, gengsinya gede. Gengsinya gede dia. Oh. Gengsi gede, update barang brand, tapi harus duit minjem gua. Gengsi gede. Duit orang ada. Oh iya, minjem ke gua. Kira ditagih galakan dia. Aduh, Ada. sudah alat. Salah lu juga kenapa lu kasih minjem? Karena dia teman gua, friend. Gitu ya. Biarin aja lah, biarin bantu-bantu dia senang. Cuman ntar kalau gua butuh, minjem lagi barangnya. Ambil lagi. Ambil lagi lah. Aduh. Namanya juga cuman satu tongkrongan. Punya dia, punyaku, punya dia, punyaku. Tapi soal betina jangan ya. Iya, jangan. Itu mah bahaya Kalau lu betina bahas mah betina. diri sendiri. Paham lah. Betina dikasih belanja. Jangan. Bergaya sesuai dengan isi dompetmu. Oke, tuh boleh juga tuh dari kameramen kita nih, bergaya lah sesuai dompetmu. Tapi dompet gua tebel, isinya nggak ada. Isinya bon doang. Boro-boro bon, isinya KTP, SIM, MPWP, SKCK, SKCK. Nah, ini STNK. Udah sama Bon Alpha, Indomaret. Sisanya lagi ini doang. Buku catatan nomor rumah sama ini. Kalau dari gue sih yang masalah itu ya finansial keluarga tersendiri ya. Sebenarnya kalau keluarganya ya lebih mampu, mungkin ada juga banyak kok orang nih keluarganya mampu tapi dia malas ura-ura kayak gitu ada. Berarti tergantung dari diri kita sendiri. Ya kalau kita berbicara tergantung diri kita sendiri, ini podcast nggak jadi coy kalau itu terus jawabannya bener. Iya. Kita harus cari yang lain gitu. Masih. Ya itu sih kalau menurut gua apa namanya, tergantung dari finansial keluarga itu. Kan dari yang gue bilang tadi tuh ada juga yang orang kaya tapi dia malas kelayaban gitu, dia lebih baik di rumah. Contohnya kayak barnya orang-orang lebih ke game gitu kan, lebih main game di rumah, bocah nolep ya kan. Iya kayak lu ya. Bocah nolep kaum rebahan. Nah itulah. Nah itu sih menurut gua tergantung di finansialnya aja sih. Gak usah terlalu dilebih-lebihin lah, gak usah terlalu disedih-sedihin. Orang tua makan garam, gak ada kok zaman sekarang mau orang tua makan garam. Ada. Kecuali aja di tengah hutan coy, gak ada lauk orang tua. Ada lagi kita. Wah, ya gue mah jujur begitu. Kalau di zaman old emang ada begitu, cuman di zaman old itu bedanya nggak ada yang mikirin nongkrong sana sini gitu, nggak ada. Ya paling dia juga nongkrong biayanya berapa sih, nggak sampai banyak kok. Nongkrong juga dulu kan lontong sayur. Iya, lu pada ngalamin nggak pas masih lontong Gue sayur SD tuh segitu? SD PTK gitu. Gue SD cuma itu paling mahal itu beli permen karet Yosan, ngumpulin ya buat dapat sepeda. Sampai sekarang nggak dapat sepedanya. Minta deh. Minta Kalau maaf. gue sih jujur aja sih gue ngalamin yang Apa? masalah lontong sayur harganya 500 gitu. Jadi mulai dari harga makanan naik sampai yang sekarang tuh 500. Mana ada harga lontong 500 ya kan? Iya. Minimal 5.000. 5.000 juga nggak seberapa gitu. Ya itu sih perkembangannya dari zaman old, zaman now gitu ya. Dulu kayaknya sederhana enak ya. Maksudnya lebih nyaman aja gitu. Ya, Kalau dulu oh, sorry nih, kita mah lagi ngobrol-ngobrol santai aja nih sebenarnya. Ya, Allah lagi makan kuaci sambil ngopi malam minggu sih. siapa tahu ada yang satu cerita sama kita ya kan. Iya. Boleh gabung. sharing Boleh aja. gabung nih, sharing-sharing nih. Kalau mau gabung ya nanti bisa kontak dengan saya, Pak Nurudin. Nanti ada kok di link deskripsinya IG kita. Oh iya, terakhir nih untuk pembahasan hari ini nih. Kita kan cara ini menghormati adab ya, lu tahu kan adab Ya. adab zaman sekarang kan Sopan santun. sopan santun lah kayak gitu. Kita kurang sopan atau apa, itu caranya itu gimana menghormati kepada yang lebih tua nih. Anak zaman sekarang menghormati yang lebih tua, terus yang orang tua bagaimana cara ini
berbicara yang ke lebih mudanya gimana. lebih menghormati Iya. ini lebih mudanya lah gitu ibaratnya, Iya. menghargai gitu ya. Kalau dari cara pandang Atkan gimana nih? Waduh, apa ya, susah sih, maksudnya bukan susah, anak zaman sekarang tuh lebih walaupun Iya. lebih fokus ke HP, jadi mereka ngobrol nih sama yang lebih tua aja nih sambil main HP boy. Betul tuh, adik gue Gitu. sendiri ngalamin itu. Wah, Gue yang Bener. adabnya nggak ada begitu. Sekarang lebih manggil yang lebih tua, lu gua, jadi mah nggak ada bang, ya. Ada manggil nama ya kan. nama. Nah, Iya, Pakai- ini- pakai. Kalau menurut gue sih gini, segaul-gaulnya kita, apa sebenarnya, hype-nya kita nih, ya hormatin lah. Lu ngobrol sama orang tua, jangan main HP, jangan main HP kan, jangan lebih nadanya jangan tinggi sama lebih tua gitu kan. Intinya lu ngerendah aja dah. udah ya. Iya, Yang tuntut aja dah. Berarti yang sebagai yang muda itu cara bicaranya lemah lembut. Iya. Tuh, Nadanya- pertama tuh. Tapi kalau buat gue sendiri ya, suara gue emang rada keras karena emang bawaan dari lahir. Sebenarnya wataknya kalem, lemah lembut. Nggak percaya, hanya aja di IG-nya. Jadi perbedaannya gimana tuh? Kalau zaman out ya, dari yang gue rasain ya, zaman out apa? Kan dia dibahas zaman out. Kalau zaman sekarang ya cara menghormatinya ya, kita nih pertama kita lihat dulu nih, wah ini yang kita hadapi itu orang tua, kita harus gimana supaya caranya lebih enak, terus nyambung kedua sisi. Terus yang bapak-bapak juga saling berbagi ilmu nih, mungkin kan jangan udah ibaratnya udah tua duluan dari kita ya. Caranya nih mungkin berbagi kisah kehidupan, terus cara dalam menghadapi masalah. Yang lebih banyak ilmunya, yang muda harus dengerin. Nah, itu jadinya. Kalau dari gue sih apa namanya, perbedaan sopan santun dari zaman old sama zaman sekarang tuh Apa tuh? lebih positifan di zaman old sih. Iya lah, jelas. Di samping di zaman old itu nggak ada yang namanya handphone, itu santunnya lebih baik di situ. Ada keramanya Misalkan ya. iya, tata keramanya Lebih terutama terbentuk tuh. dah ya. Lebih kebentuk. Misalkan nih, contohnya saling tangan. Bedain dah zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang saling tangan di sini, Iya. di sini, ya kan? Capek deh kalau begini. Gitu. Ya kalau zaman dulu mana ada kayak gitu, nggak ada yang tahu gitu. Ya meskipun mungkin ada beberapa lah yang yang itulah, yang kayak gitu. Cuman yang dari gua tahu, yang gua lihat, kalau di zaman dulu cara salimannya, terus cara mendengarkan orang tuanya ketika dia salah gitu kan, terus ibadahnya gitu, lebih bagus di zaman dulu daripada zaman sekarang. Nah di zaman sekarang semenjak ada elektronik, media digital, bukan nyalain di media digital juga sih, balik lagi sih ke orang itu sendiri juga. Itu kan ibaratnya kayak yang kata saudara Ben sendiri tuh, yang apa namanya, orang tua lagi ngobrol, dia main handphone aja gitu kan, terus panggil yang lebih tua pakai nama, itu udah